Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gaid Semprul dan masih di channel kesayangan kita Dunia Kodam Indonesia. Oke, selamat malam para pecinta Kodam Indonesia. Jadi tadi sore saya habis kondangan di tempatnya salah satu rekan kita dan kebetulan kita ngelewatin rumahnya Gus Salim. Jadi saya punya pikiran tadi untuk sekedar mampir di rumahnya Gus Salim untuk menggerebek ada apa aja sih di rumahnya Gus Salim. Seperti apa keseruan kita kali ini dalam penggerebekan rumah Gus Salim? Tetap ikutin kita terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum dibukain nih teman-teman nih. Kita coba lagi ya. Assalamualaikum Gus Salim. Apa kabar? Nah, ini Gus Salim penampakan aslinya seperti ini teman-teman pecinta Kodam Indonesia. Kita masuk dulu ya. Ganti dulu. Oh iya. Oke, teman-teman pecinta Kodam Indonesia, sambil nungguin Gus Salim berganti pakaian karena mungkin beliau tadi habis mandi. Kita lihat-lihat dulu nih di rumahnya Gus Salim ada apa aja sih. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat di sini banyak banget lukisan-lukisan, terus banyak banget pusaka-pusaka yang ada di sini. Terus ada juga ini gambar silsilahnya. Jadi nanti kita tanyakan semua dengan Gus Salim. Nah sementara ini kita tungguin dulu Gus Salim untuk sekedar berganti pakaian. Ya ada perlu apa ini Mas? Jadi Kaget gini saya. Gus Salim, sebenarnya saya tidak ada perlu apa-apa dengan Gus Salim. Cuma kebetulan tadi saya habis kondangan di tempat ataupun di rumah salah satu teman, ternyata saya ngelewatin rumahnya Gus Salim. Dan saya punya pikiran untuk sekedar menggerebek ataupun sekedar silaturahmi ke rumahnya Gus Salim. Gitu Gus. Nggak ada apa-apanya di grup ya. Jadi gini Gus, tadi pas Gus Salim ini berganti pakaian, saya melihat-lihat isi rumahnya Gus Salim nih di ruang tamu ada banyak banget sekali lukisan, foto, terus pusaka, ada silsilah juga. Saya hanya pengen tahu Gus sebenarnya yang di sini ini siapa? Oh yang di sana itu eh, gimana ya? Sosok dokter bagi saya. Dokter, Dokter Iman. dokter Iwan. Beliau yang ibaratnya gimana ya? Yang sedikit banyak membenahi diri saya yang sangat doif. Walaupun sekarang masih sangat sekali doif. Terus berarti beliau ini adalah gurunya Gus Salim nih. Ya kalau dibilang guru, iya kalau saya dianggap murid gitu loh. Yang jelas saya adalah pasien dan beliau adalah dokter bagi saya. Kalau saya boleh tahu, selain beliau ini, Gus Salim ini punya berapa guru sih sebelumnya? Tuh, tar dulu. Dan ini beliau ini siapa namanya? Eh, duh, beliau adalah seorang ulama yang berada di Gunung Kidul. Ya. Beliau adalah keturunan dari Eyang Dadak Pernolong yang di Purworejo. Yang di Purworejo. Beliau Syekh Maulana Ibnu Hajar Soleh Pernolong, sering dipanggil Mbah Benu. Ya. Berarti beliau ini adalah guru besarnya Gus Salim, seperti itu. Dokter bagi Oh saya. ya, dokter Ya. apa ya namanya? Dokter khusus ya, Ya. dokter spesialis lah intinya. Dokter yang gimana ya, kalau saya sakit ibaratnya bukan sakit secara raga tapi gimana ya, saya dalam kondisi nyeleweng itu beliau yang mengingatkan saya walaupun tidak secara langsung, kebanyakan lewat mimpi. Oke. Berarti kalau di sini saya bilang bisa dikatakan dokter spiritual ya. Ya, kemungkinan Oke. seperti itu. Selain Mbah Benu, siapa aja sih gurunya Gus Salim nih?
Yang pertama adalah beliau, karena beliau adalah dokter bagi ibu saya juga dulu. Karena dulu waktu saya TK itu ibu saya merantau sebagai TKW TKW. Kemana aja tuh Gus? ke Singapura sama ke Arab. Oh siap. Berapa tahun Gus kira-kira tuh? Saya kurang tahu karena saya waktu itu saya masih TK kalau nggak salah ya, nggak SD ya TK. Itu ibu saya sepulang dari Singapura terus kerasukan, dan yang ngerasuki ini bukan yang sembarangan tapi raja jin dari Alas Roban. Raja jin dari Alas Roban. Ya, udah banyak dicarikan orang pintar, dicarikan jahi gitu ya seperti itu, tapi belum ada yang bisa menyembuhkan. Dan alhamdulillah bertemulah dengan beliau dan ibu saya bisa terobati dengan ketakjubannya karena bisa mengobati. Kami sekeluarga menjadi jamaah lah ya, seperti itu. Ya, siap. Kalau yang di ukiran pintu ini sebenarnya apa sih Gus? Rajahkah atau hanya sebuah simbol? Itu adalah logo dari simbol Jamaah Masjid Aulia. Jamaah Masjid Aulia. Ya, Jamaah Masjid Aulia, bukan Jamaah Aulia ya. Masjid Aulia. Oh, okay. Itu adalah logo yang dikhususkan untuk santri-santri beliau, yaitu jamaahnya beliau, karena Masjid Aulia ini berada di dekat rumah beliau. Beliau sendiri yang membuatnya dengan sejarah yang panjang pula, saya tidak bisa menceritakan. Ya seperti itu. Terus selain Mbah Bedung tentunya, itu gurunya Gus Salim ini siapa aja? Setelah saya beranjak remaja, itu kakak saya sendiri, kakak keponakan Mas Yudi. Oh, Mas yang Yudi. Sampai sekarang masih sering saya konsultasi. Dia adalah orang yang mengajari saya tentang kejawen. Ya. Karena memang kita orang Jawa ya Gus ya, jadi kita tidak bisa melupakan adat istiadatnya orang Jawa. Mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Nah selain Mas Yudi, ada lagi nggak? Banyak sih. Dari perjalanan sampai sekarang ini, setelah Mas Yudi terus bertemu dengan gurunya Mas Yudi, itu Mbah Ruwet Sapu Jagat dari Jombang. Oh, dari Jombang. Dia mengajarkan tentang ilmu kodam-kodam seperti itu. Kodam-kodam ini saya senang nih. Nanti kita bahas setelah apa yang ada di sini, kita bahas ya Gus ya, tentang kodam-kodam ya. Oke. Setelah itu saya berguru lagi ke Semen. Ke Semen ini kami, karena saya berlima. Oh, berlima. Iya, waktu itu. Pandangan lima dong Gus. Harus ya emang waktu itu saya berguru harus 5 orang, karena ini ada ilmu kasepuan Pandawa, yaitu ilmu Jaya Mentaran. Iya. Itu ada di Semen. Terus habis itu siapa lagi ya, banyak nih. Saking banyaknya mungkin ya sampai ini lupa yang masih baru-baru ini. Yang baru-baru ini adalah sahabat saya sendiri sekaligus guru saya, yaitu almarhum Kiai Sulistiantoro, atau sering dipanggil dengan Gustian. Beliau adalah murid dari Gus Im. Jawa Timur. Oke, berarti boleh dikatakan perjalanan spiritualnya Gus Salim ini juga sudah panjang sekali ya. Mungkin dari kecil kali ya Gus ya, atau memang sudah turunan sih sebenarnya? Iya, sebenarnya nggak tahu juga sih. Ya, yang jelas saya dari kecil sudah diberikan fenomena-fenomena yang nggak lazim, seperti saya melihat ibu saya dirasuki raja jin, seperti itu kan. Jadi gimana ya, dari situlah saya ingin belajar menjadi
sosok orang yang setidaknya bisa menyembuhkan orang yang kesurupan. Dari situ saya punya cita-cita untuk belajar ilmu tentang spiritual. Intinya untuk menolong orang lah. Iya. Nah, oke, kita bahas selanjutnya nih Gus. Ini ada lukisan. Ini bisa dijelaskan nggak Gus? Apa ya, itu sebenarnya tulisan alif lam mim. Itu adalah simbol hidup manusia kalau menurut saya. Oke, selain lukisan ini, nah ini nih yang menarik buat saya nih Gus nih. Di antara lukisan alif lam mim ini sama lukisan yang sebelahnya terdapat satu pusaka kalau nggak salah ya Gus ya. Bener nggak sih sebenarnya ini pusaka? Diambil aja. Oh, boleh diambil nih Gus nih. Boleh. Nah, oke, para pencetak kodam ini kayaknya sih kalau dilihat dari bentuknya sepele banget ya. Cuman mungkin nanti Gus Salim yang akan menjelaskan sebenarnya ini apa sih? Apa sih nih Gus? Itu ya cuman besi tua sebenarnya sih. Itu peninggalan dari almarhum bapak saya. 2 bulan sebelum meninggal, almarhum memberikan pusaka ini. Dan saya juga nggak tahu itu namanya apa, tapi banyak yang bilang kalau itu adalah pusaka welut putih. Welut putih. Selain ada yang bilang welut putih, ada lagi nggak sih yang bilang atau sejenis apa sih pusaka ini? Ada yang bilang kalau itu adalah condroso resi atau tusuk konde resi. Oh, tusuk konde resi. Itu ada juga. Seperti Tapi ya terserah mereka mau bilang apa, saya sendiri juga nggak tahu itu namanya apa, yang karena itu peninggalan ya saya simpan aja. Berarti kalau boleh dibilang ini adalah pusaka turun temurun gitulah ya. Ya kemungkinan bisa seperti itu. Oke. Kita tinggalkan yang ini ya Gus ya. Oke. Kita bahas lagi yang sebelah nih Gus nih. Nah, ini ada lukisan cukup besar ya teman-teman ya. Ini lukisannya siapa sih Gus sebenarnya Gus? Itu ada tulisan Jawanya Mas, dibaca bisa nggak? Nah, saya nggak bisa baca tulisan Jawa, makanya saya tanya ini. Makanya ini kita kan sebagai orang Jawa, kita harus bisa melestarikan budaya Jawa, kita harus belajar baik itu adat istiadat, baik itu bahasa, baik itu huruf Jawanya, kita harus belajar. Nah, itulah PR buat saya nih Gus nih. Saya lahir di Gunung Kidul, tapi saya tidak mengerti banget aksara Jawa. Saya hanya tahu melafalkannya Hono Cowok Doto Solo, tapi kalau tulisannya saya nggak begitu hafal Gus. Jadi orang Jawa jangan lupa sama Jawanya. Siap. Nah, ini boleh dijelaskan nih Gus nih lukisan Itu ini. Sultan Agung. Sultan Agung. Ya, lukisan Sultan Agung. Nah, Tapi sebenarnya itu salah. salah. Iya. Karena emblem ini belum ada di era Sultan Agung. Di era Sultan Agung. Emblem ini ada ketika HB3 sebenarnya. Wah. Ini pemberian dari Ratu Belanda Oh, untuk Sultan Hamengkubuwono III. Nah, Iya. ada nggak sih Gus di balik cerita sampai sampean ini memajang lukisan beliau di rumah sampean? Dulu pernah mimpi saya bertemu dengan beliau, tapi beliau menggunakan pakaian pertapa, jadi cuman pakai ini, Kayak resi gitulah ya. terus enggak pakai baju seperti itu, cuman pakai bawahan, sedang semedi. Waktu itu saya datang di bawahnya karena beliau duduk di batu besar dan saya diberi keris, dikasihkan kepada saya, ini tinggal aku kue rapale ini, seperti itu. Jadi saya dikasih rapalannya, pusaka itu saya terima, tapi ya hanya sekedar mimpi, nggak berwujud pusaka beneran. Ada nggak Gus pesan-pesan yang dikeluarkan beliau untuk sampean? Pesan dari mimpi itu waktu itu ya intinya dadi guna tanpa busana untuk bisa memayu-ayu ning bawana. Dadi guna tanpa busana. Itu hanya sebahasannya apa ya Gus ya? Bisa Ya, diartikan ataupun bisa dikupas lagi panjang lebih dalam itu. lagi lebih Saya dalam. sendiri juga belum mengerti maknanya apa, tapi kalau dari pemahaman saya ya
jadilah berguna walau saya bukan dari golongan kasta tinggi. Oke, kita lanjut, kita tinggalkan dulu nih Sultan Agung nih, kita lanjut lagi sebelah. Ini kan nggak salah silsilah ya Gus ya? Ya. Yang bawah ya? Iya. Nah, kalau yang atas ini ada apa sih Gus? Kalau yang atas itu nggak perlu dibahas karena itu pusaka turunan dan itu tidak boleh dipublikasi. Oke, siap. Kalau gitu kita bahas masalah silsilah Gus. Iya. Ini silsilah dari mana ya Gus ya? Yang ini nih. Ini silsilah keluarga dari Eyang Jimat, Bupati Pacitan. Bupati Pacitan Ya. yang pertama ya? Itu yang ketiga. Oh, yang ketiga malahan. Ya. Jadi memang ada keturunan langsung dari Eyang Jimat ya berarti ya Gus ya? Iya, seperti itu. Ini dulu pernah ada bukunya, cuman dihilangkan oleh saudara. Terus saya mengabadikannya memakai ini agar tidak hilang lagi. Oh gitu. Oke, Bupati Pacitan. Nah, di pojokannya ada pusaka lagi nih Gus. Yang di atas itu Gus? Yang di pojokan? Oh, yang ini. Yang kecil. Bukan kecil sih, sedang ya? Kalau ini boleh. Boleh. Kalau yang atas nggak boleh ya Gus ya? Nggak boleh. Padahal saya penasaran sama yang atas loh. Nggak usah. Ini pusaka tindih dan ini pejetan. Ini ada lekuk-lekuknya, pejetan. Ini kabudan. Karena kabudan. Sangat sepuh sekali ya Gus ya. Iya, cuman ini pesinya rusak terus saya gantikan kepada Empu Purwo, empu yang terkenal di Gunung Kidul ini, Empu Pur namanya. Terus dari sandangannya ini kayu wali kukun. Dari tempat yang tertentu juga. Saya nggak berani menyebutkan kalau ini. Terus gini Gus, sebenarnya pusaka-pusaka seperti ini itu filosofinya seperti apa sih Gus? Karena ada yang bilang kalau kita terlalu percaya dengan keris atau pusaka-pusaka yang lain bisa dibilang musyrik. Tapi masih banyak juga apa ya namanya ya, ada yang percaya bahwa suatu pusaka itu memang masih mempunyai kekuatan doa ya tentunya ya, yang masih bisa dipergunakan. Nah itu sebenarnya seperti apa sih Gus? Nah ini saya tambahi, saya bakar dupa dulu biar tambah musyrik. Bakar dupa dulu biar tambah musyrik. Tapi mohon maaf nih para pecinta kodam Indonesia, kalau bagi saya pribadi sebenarnya pembakaran dupa ini tergantung kepada niat yang membakarnya. Kalau memang hanya untuk membakar dupa hanya untuk pewangian, saya pikir sah-sah aja sih kalau hanya untuk pewangian, kecuali pembakaran dupa ini untuk disalahgunakannya seperti apa ya, teman-teman pecinta kodam sendiri juga tahu lah seperti apa. Karena memang pada dasarnya kita hidup di Indonesia ini spiritualnya masih sangat kental sekali. Seperti itu teman-teman pecinta kodam Indonesia, kita tunggu Gus Salim untuk membakar dupa terlebih dahulu. Ya kalau untuk perihal yang tadi pusaka itu dikatakan apa, musyrik. Dupa dikatakan musyrik, itu kalau bagi saya ya terserah mereka mau mengatakan apa. Kalau bagi saya enggak ya enggak, itu aja. Karena bagi saya kalau pusaka ini kita gimana ya, kita hanya sekedar melestarikan peninggalan leluhur, kita nguri-nguri. Dan kalau tidak dilestarikan, misalkan punah dan seperti keris-keris Kamardika itu tidak dibuat lagi, itu maka akan terjadi kepunahan kepada warisan leluhur. Apa toh keris, nanti anak cucu kita nggak tahu, cuman bisa melihat gambarnya tapi nggak bisa memegang, nggak bisa ngeliat wujudnya ya. Nah itu makanya kita para empu-empu yang era sekarang membuat keris-keris baru itu fungsinya untuk melestarikan budaya peninggalan leluhur. Jadi itu sangat penting.
keris baru itu juga sangat penting. Jadi kita jangan hanya memburu keris lama, tapi keris baru itu juga harus kita miliki agar warisan leluhur itu tetap terjaga. Dan kalau perihal yang dupa tadi, ya namanya dupa kan gondo arum loh itu untuk pewangian, ya seperti orang misalkan mau ke masjid kita parfuman biar wangi, itu kan sunahnya seperti itu. Dan di Arab pun saya rasa juga membakar buhur pewangian. Berarti kalau begitu bisa dikatakan tergantung pribadinya masing-masing ya Gus. Ya, mau mengartikan seperti apa gitu. Tergantung wawasan yang mengatakan sepertinya. Kalau wawasannya saklek enggak terbuka ya terjerumus. Oke, siap. Karena gimana ya? Ini sorry saya menambahkan. Agar ya saya sedikit kasih tekanan di sini agar tidak kopar kapir musrik itu. Kopar kapir musrik. Belajarlah tentang agama itu jangan hanya dari buku, jangan hanya berdasarkan jari nih katanya, tapi belajarlah agama juga dari alam sekitar. Itu juga mengajarkan kita tentang ketuhanan, ketauhidan seperti itu. Karena kalau kita cermati lebih dalam lagi, seperti pepohonan, seperti bangunan-bangunan tinggi, itu sebenarnya bisa kita maknai dengan alif yang berwujud nyata seperti itu. Banyak ya Mas, kalau berbicara seperti itu nggak ada habisnya, dan itu menjadi pro kontra bagi mereka-mereka yang saklek garis keras. Oke, kalau begitu kita tinggalkan masalah pusaka dan dupa nih. Iya. Kita bahas lagi lanjut nih. Oke, teman-teman pecinta kodam Indonesia, saya nggak mau bahas yang ini nih, yang figuranya merah nih, saya nggak mau bahas. Karena orangnya sudah ada di depan kita. Lanjut lagi ke sebelahnya Gus, itu kalau saya nggak salah itu lukisannya Kanjeng Ratu Kidul. Iya. Oke, filosofisnya seperti apa sih Gus sebenarnya? Karena banyak sekali orang yang mempercayai bahwa alirannya yang berbeda atau apa gitu loh sebenarnya. Ya, kalau dari pemahaman saya ya, itu pemahaman saya dan itu bisa diterima atau tidak itu monggo. Iya. Kanjeng Ratu Kidul itu juga identik dengan Eyang Semar. Eyang Semar? Iya. Eyang Semar itu berkaitan dengan cerita-cerita, karena saya mencintai leluhur saya, maka saya juga memajang foto-foto beliau. Yang belum punya saya fotonya Eyang Semar. Bukannya dulu kalau nggak salah udah pernah ya Gus, yang waktu saya pernah main kesini itu? Itu yang di sana, di rumah satunya. Oke. Jadi kalau dari sejarah itu yang saya tangkap, Sabdo Palon Noyo Ginggong. Sabdo Palon itu adalah abdi raja yang tugasnya untuk menasihati penasehat itu, yaitu Eyang Semar. Noyo Ginggong adalah abdi setia yang sukanya ngukrik-ukrik dari dalam. Ya, itu bertugas menjadi ya, atau bisa dibilang dorong-dorong dari dalam gitu. Ya, kalau yang dari luar nggak bisa ya dari dalam. Itu Noyo Ginggong. Nah, kalau saya menafsirkan bahwa Sabdo Palon adalah Eyang Semar dan Noyo Ginggong adalah Kanjeng Ratu Kidul. Oke, lanjut lagi nih Gus nih. Di sebelahnya lukisan Kanjeng Ratu Kidul ini apa ya, kalau saya bilang ya tongkat ya sama keris kalau nggak salah itu. Oh ya. Boleh nggak diceritakan dari mana awalnya dapatnya tongkat ini sama keris ini? Kalau keris ini peninggalan. Iya. Berarti pusaka keluarga juga ya Gus ya? Enggak. Ini dulu peninggalan dari lurah. Lurah. Lurah desa sebelah. Kepala desa berarti ya? Iya.
Kalau yang ini keris Pandawa Cinarito. Pandawa Cinarito. Iya. Nah kalau yang seperti ini lo berapa ya Gus ya? Ini lo 5, kalau namanya Pandawa itu pasti 5. Nah, karena seperti yang kita tahu keris itu modelnya macam-macam ya, termasuk apa namanya? Apa Gus? Pamor. Pamor Iya. gitu-gitulah ya. Berarti Ini kalau belajar masalah keris memang harus banyak banget yang kita iya, harus pelajari ya. banyak sekali, dan ini harus belajar sama Ahlinya. orang-orang yang belajar tentang garap. Oh gitu. Kalau belajar keris jangan belajar tentang yoni. Itu hanya bonus dan itu tidak perlu kita pikirkan. Kalau belajar keris, belajarlah garap. Dan banyak sekali guru-guru tentang garap, pelajaran garap keris ini. Ini kalau yang saya tahu, ini ada Ampupur, itu bagus. Terus ada Bang Jack, itu salah satu idola saya juga. Bang Jack. Pernah nggak sih kita ketemu sama Bang Jack Gus? Kayaknya udah pernah ya? Pernah, itu di channel satunya. Oh channel sebelah. Iya. Oke, waktu itu kita ketemu di daerah Ponjong ya kalau Iya, nggak salah. itu waktu membahas tentang perkerisan. Ya, dapur-dapur keris lah ya. Iya. Oke, kalau yang ini Gus nih, ada nggak cerita panjangnya di balik apa ya ini ya namanya, tongkat atau tekan sih? Ini tongkat diteken, kotor sekali. Seperti ini tongkatnya. Di sini saya ukir nama saya dengan bahasa Jawa. Terus pas penemuan ini sudah berbentuk seperti ini atau gimana Gus? Nah, ini ceritanya panjang. Jadi ini saya juga nggak tahu ini kayu apa. Ini saya dapat di hutan larangan. Hutan, salah satu hutan larangan yang ada di Gunung Kidul mungkin ya? hutan larangan, Dan tidak dan bisa disebutkan. saya tidak berani menyebutkan nanti karena bisa dimarahi orang-orang yang Tahu tempat itu tahu lah ya. tempat itu, karena tidak boleh dijamah oleh orang sembarangan. Dan saya kan termasuk orang yang sembarangan. Baiklah. Nah ini ceritanya gimana awal mulanya nih Gus nih? Ini dulu saya waktu masuk di hutan larangan itu kan penasaran kan, Ya, kenapa sih nggak boleh dimasukin? biasalah Gus Salim lah. Nah, apa ada harimaunya, apa ada apa, kan saya penasaran. Ya saya safety, saya bawa, waktu itu saya bawa tongkat juga, kalau ada harimau kan saya bisa mukul. Sama bawa apa waktu itu, bawa sajam untuk berjaga-jaga. Ya. Nah saya masuk sana, dan nggak lupa saya juga bawa dupa, itu wajib bagi saya. Dan di sana ternyata ada sebuah gua, dan ada tempat khusus untuk berdoa, ada sendangnya atau belik. Ya pokoknya sumber mata air lah ya. Sumber mata air itu saya di sana. Terus saya ibaratnya kalau orang Jawa kulon nuwun, Ulok salam. uluk salam. Saya di sana intinya menyapa warga di sana, warga penghuni yang nampak dan yang tidak nampak. Karena saya nggak bisa melihat toh. Ya tapi yo hati-hati. Saya uluk salam di sana. Terus waktu itu saya mendengar dan melihat, biasanya serem. Nah, bentar. Sampai ke sana ini sendiri atau ada teman-teman yang lain? Ada satu orang teman spiritual juga yang saya anggap sebagai senior saya, yaitu namanya Sutowijoyo, seperti leluhur namanya, atau sering dipanggil Mas Suto. Mas Suto. Itu. Dan saya diantar ke tempat itu. Waktu itu kita semedi bareng, mulai salam bareng. Saya Dengan cara masing-masing tentunya. Saya mendengar dan melihat itu. Pertama mendengar suara golek ana sing nang banyu apik. Waktu itu saya menoleh, itu sosok ular berbadan manusia. Nah penasaran kan, apa sih yang di dalam air itu bagus, itu kan.
Saya cari dari jam berapa ya, jam 3 sampai hampir maghrib itu. Lama juga ya bisa nyari. Lama. Saya mencari, saya kira apa keris, apa pusaka yang lain gitu kan, penasaran. mungkin ya. Ya. Saya cari di sana, ternyata nggak ada. Saya cuma menemukan kayu ini. Tapi bentuknya sudah seperti ini. Enggak, cuman biasa, belum ukiran, masih kayu biasa kayak teken biasa itu. Terus saya bawa pulang, habis itu saya taruh di kolam depan itu yang tadi kelihatan. Itu saya taruh di kolam, kan udah malam tuh saya sampai di rumah. Terus paginya saya keluar, kok airnya biru semua. Berubah jadi biru, Mas? Airnya biru semua, itu kenapa? Saya kuras, ini tongkat saya pindah di ember di belakang. Terus selesai nguras kolamnya kok gantian air yang di ember yang jadi biru. Oh ternyata ini kayunya yang merubah air menjadi biru. Apakah ini yang dimaksud golek ana sing ning banyu apik? Itu saya juga belum tahu. Dan percaya nggak percaya, ini saya titipkan ke temen untuk diukir. Dan waktu itu beneran teman saya yang membawa ini ketemu sama ular weling yang hitam putih itu. Habis itu yang ngukir, tukang ukirnya ini satu keluarga diganggu. Gitu. Terus marah-marah sama teman saya, ini punyanya siapa, dapat dari mana kayunya, terus bilang punya saya, terus dapatnya dari hutan larangan itu. Terus marah-marah saya sama teman saya itu, kok nggak bilang dari awal? Kalau dari awal bilang ini kayu dari sana, saya nggak berani untuk garap gitu. Terus akhirnya jadi deh seperti ini. Ini ular, lukisan ular atau ukiran ular yang melilit di kayu, dan ini bunga. Ini bunga apa ya? Wijaya Kusumo. Seperti itu. Terus itu masih ada lukisan lagi tuh Gus di sebelah sana. Itu lukisannya siapa sih Gus? Mana sih? Yang ini, yang kecil, Oh, itu lukisan salah satu sufi, Imam Syafi'i. Iya. Nah, ini sebenarnya saya tertarik banget nih ngeliat isi dalaman lemari. Cuman kayaknya kok sudah beda ya dengan saya dulu datang ke sini sama sekarang, Mas. Oh, itu udah habis. Udah habis. Jadi dijual. kalau teman-teman pecinta kodam Indonesia, jadi dulu waktu saya ke sini tuh di dalam lemari banyak banget apa ya, bisa dibilang pusaka. Dulu kalau nggak salah ada tombak ya Gus ya di dalamnya. Macam-macam. Pokoknya ada banyak banget. Tapi kalau sekarang saya datang ke sini, setelah sekian lama nggak ke sini, sekarang udah sepi di dalam lemari. Ya udah ganti hobi, Mas. Ganti hobi. Oke, lanjut lagi di sebelahnya Gus, ini ada lukisan yang simple sih kalau menurut saya, yang gambar-gambar gitu aja. Coba minta tolong dijelaskan Gus. Ini lukisan saya sendiri dan sangat jelek. Tapi semoga menjadi makna yang dalam bagi saya terutama. Ini lukisan laut merah dan laut mati yang saling bertemu. Dan di sini ditulis, ini ada di surat Ar-Rahman, Marojal Bahroini Yaltaqiyan Bainahuma Barzakul Layabyan. Ini tafsir dari Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Ini adalah makna dari laut merah dan laut mati itu, ibaratnya ibadah itu ada dua macam. Ya, ibadah lahir dan ibadah batin. Yang mana keduanya harus bersatu tapi tidak saling menafikan ya. Berarti bersinergi. Berjalan bersama untuk mencapai tujuan satu, yaitu Allah. Di sini saya gambar Allah tulisan. Seperti itu. Ternyata makna di balik lukisan ini sangat dalam ya harusnya ya, kalau yang bisa mengartikan ya Gus ya. Iya, ini sebenarnya untuk pengingat saya sendiri. Kalau saya melihat ini berarti saya masih kurang ini gitu. Ibadah saya masih jomplang gitu. Ya. Saya sebenarnya pengen masuk kamar tapi nggak mungkin, nanti nggak sopan. Jangan. Ini nanti kalau lihat bidadari repot.
lanjut lagi Gus nih. Seperti di awal kita tadi membicarakan masalah ilmu kodam. Saya pengen tahu nih Gus, sebenarnya ilmu kodam itu seperti apa sih? Oke Gus, kita mungkin selesai ya untuk gerbek rumahnya Gus Salim ya. Nah, seperti yang tadi di awal saya bilang, kita berbicara dengan ilmu kodam. Nah, sebenarnya seperti apa sih Gus kodam-kodam itu Gus? Kalau saya boleh tahu. Gimana ya? Oke, kalau begitu kayaknya bisa kita bicarakan di lain waktu deh untuk masalah ilmu kodam. Jadi mungkin next episode kita akan bahas lagi tentang ilmu kodam ini ya, teman-teman pecinta dunia kodam Indonesia. Nah mungkin sampai sini aja gerbek rumah kita di rumahnya Gus Salim. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam peliputan kali ini, karena kesalahan hanyalah milik saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tetap ikutin kita terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.